pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai kerajinan, di mana kerajinan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada kerajinan serat dan kerajinan tekstil. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai kerajinan serat, di mana kerajinan serat ini adalah kerajinan yang berbahan dasar serat. Ada bahan serat alami dan yaitu bahan serat hewan dan bahan serat tumbuhan, di mana bahan serat hewan ini berasal dari hewan seperti domba, kemudian ada ulat bulu. Selanjutnya ada bahan serat yang berasal dari tumbuhan, di mana contohnya itu seperti bahan serat yang berasal dari pelepah pisang, kemudian ada serat daun nanas dan biasanya berasal dari serabut kelapa. Adapun kerajinan bahan serat itu sendiri bisa dihasilkan melalui beberapa tahapan atau beberapa proses. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan dan simak video berikut ini. Kerajinan serat ada yang berasal dari serat tumbuhan dan ada pula yang berasal dari serat hewan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian bahan serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar, dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Bahan serat juga memiliki sejarahnya, di mana sudah mulai dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi, yaitu pada tahun 2640 sebelum Masehi, dengan negara yang pertama kali menggunakan bahan serat berupa serat sutra adalah Cina. Selain itu ada pula bahan serat kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya, seperti serat flax yang pertama kali digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, serat flax, wol, sutra, dan kapas telah melayani kebutuhan manusia paling banyak sepanjang masa. Pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkan serat buatan. Selanjutnya ada jenis bahan serat alam. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Ada serat dari biji, contohnya biji pohon kapas dan kapuk. Serat dari batang, contohnya anggrek, melinjo, mahkota dewa. Serat dari daun, contohnya ada serat daun mondong, daun nanas. Dan serat dari buah, ada buah kelapa. Nah, berikut adalah contoh dari serat dari tumbuhan. Ada serat jagung, kemudian ada serat daun nanas, serat daun mondong, serat daun pandan berduri, kemudian ada serat dari buah kelapa, dan selanjutnya ada serat dari biji, contohnya ada serat biji kapas dan biji kapuk. Selain ada serat dari tumbuhan, ada pula serat dari hewan. Yang pertama ada serat dari stapel atau serat yang berasal dari bulu domba, yaitu wol. Kemudian ada serat dari filamen, contohnya itu adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang biasa digunakan untuk membentuk kepompong. Contoh serat hewan yaitu serat wol dari bulu domba, kemudian serat sutra dari kepompong ulat sutra. Ada lagi serat dari bulu alpaka. Setiap karakteristik dari bahan serat alam tentunya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik, seperti terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sedangkan serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, kemudian tahan terhadap sinar matahari, dan daya serap cukup tinggi. Selanjutnya ada serat wol yang mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisitasnya tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, dan tahan terhadap jamur dan bakteri.
Yang selanjutnya yaitu pengolahan bahan serat. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan dengan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Kemudian yang kedua ada penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga ada pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Kemudian benang dikeringkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu melalui penenunan benang menjadi kain. Setelah benang kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat. Nah, ini dia gambar dari pengolahan bahan serat. Ada pemintalan benang, kemudian ada penggulungan benang, pencelupan warna, dan penenunan pada benang. Baiklah, itu tadi materi mengenai kerajinan bahan serat. Untuk selanjutnya, seluruh peserta didik dapat menjawab dan mengerjakan semua tugas-tugas yang telah diberikan. Untuk kurang dan lebihnya, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.